Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan menjalankan materi tentang sifat-sifat relasi. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Misalkan R adalah relasi pada himpunan A yang beranggotakan 0, 1, 2, dan 3. Tentukan apakah relasi berikut reflektif, simetri, transitif, antisimetris, atau ekivalensi. Nah, di sini untuk A, R1 itu beranggotakan 0,0, 1,1, 2,0, 2,2, 2,3, dan juga 3,1. Nah, untuk membahas tentang sifat-sifat relasi, yang pertama ada bersifat reflektif, yaitu adalah setiap anggota dari A di sini. Nah, anggota dari himpunan A ini, maksudnya di sini A itu adalah semua anggota dari A. Itu harus reflektif dengan dirinya sendiri atau berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, untuk sifat simetri adalah jika A, B anggota R, maka B, A juga harus anggota R. Nah, untuk yang sifat ketiga ada sifat transitif. Jika A, B anggota R dan B, C anggota R, maka A, C anggota R. Nah, untuk yang sifat keempat itu antisimetris. Jika A, B anggota R dan BA anggota R berlaku. Nah, berlaku A sama dengan B, maka dia bersifat antisimetris. Dan yang kelima ada ekivalensi. Jika dan hanya jika relasi R memenuhi sifat reflektif, simetris, dan juga transitif. Oke, lanjut langsung aja ke contoh soal ya. Nah, di sini kita ambil yang R1 ya. Misalkan R adalah relasi pada himpunan A, 0, yang beranggotakan 0, 1, 2, dan 3. Tentukan apakah relasi berikut reflektif, simetri, transitif, antisimetris, atau ekivalensi. Nah, untuk daerah hasilnya yaitu adalah 0,0, 1,1, 2,0, 2,2, 2,3, dan juga 3,1. Nah, untuk pertama adalah sifatnya ada reflektif. Semua anggota harus berrelasi dengan dirinya sendiri. Nah, di sini ada 0,0, dia anggotanya kan 0. 0,0 adalah anggota dari R1. Terus yang kedua adalah 1. Nah, di sini kan 1. Nah, di sini ada juga 1. 1,1 berarti dia anggota dari R. Dan yang ketiga adalah 2. Di sini ada juga 2,2 itu anggota R. Dan yang ketiga adalah 3,3. Nah, di sini 3,3 ternyata adalah bukan anggota dari R1. Jadi, R1 adalah bukan reflektif karena tidak semua anggota dari A ini berefleksi dengan dirinya sendiri atau berrelasi dengan dirinya sendiri. Oke, lanjut. Yang kedua adalah sifat simetri. Jika A, B anggota R, maka B, A juga adalah anggota R juga. Nah, di sini kita langsung saja pilih anggota yang tidak berreaksi atau yang paling beda. Di sini ada 2,0 dan juga 3,1. Nah, di sini 2,0 anggota R1 dan juga maka 0,2 bukan anggota R1. Nah, karena 0,2 bukan anggota R1, maka R1 tidak simetris. Nah, untuk yang sifat ketiga ada transitif. Jika A, B anggota R dan B, C anggota R, maka AC ini adalah anggota R. Nah, di sini kita lihat yang berbeda. Nah, di sini kita ambil juga AB yang sifatnya berbeda. Adalah anggota dari R. Ini mohon maaf ya, ini kurang 1 harusnya R1. 2,0 adalah anggota dari R1 dan 0,0 adalah anggota R1 juga. Nah, di sini maka 2,0 anggota R1. Nah, di sini 2,0.
Nah, lanjut ya. Oh, ternyata ini sama. Oke, yang kedua itu ya nih cuma satu, ini contohnya satu tadi copy ini. Nah, yang kedua adalah antisimetris. Jika A, B anggota R dan B, A anggota R, maka jika berlaku A sama dengan B, maka dia antisimetris. Nah, di sini apa namanya? Nah, di sini. Nah, 0,0 dia bersifat kan 0, kebalikannya kan karena ini A, ini B. Nah, tapi berlaku A sama dengan B. Nah, dan kedua, satu itu sebagai A dan satu yang ini sebagai B, tapi juga berlaku A sama dengan B. Nah, untuk yang dua ini sebagai A dan yang dua yang satunya sebagai B, dan berlaku A sama dengan B. Nah, untuk perbedaannya dengan reflektif itu karena kalau reflektif itu semua anggotanya harus berefleksi dengan dirinya sendiri. Kalau antisimetris di sini adalah anggota dari R1 ini tidak ada yang bersimetri dengan dirinya sendiri. Nah, di sini. Nah, kan tadi tidak ada, dia tidak simetri. Dan kebetulan di sini ada yang A sama dengan B. Nah, untuk ekivalensi ini adalah jika dan hanya jika relasi R memenuhi sifat refleksif, simetri, dan transitif. Nah, karena pada contoh soal kali ini dia tidak memenuhi sifat yang satu dan juga sifat yang kedua. Jadi, dia tidak ekivalensi. Nah, untuk teman-teman semua, ini ada contoh soal. Coba nanti dikerjakan dan dikumpulkan ya. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan tentang sifat-sifat relasi. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.